Shalom saudara, dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini di rumah dan sedang menonton tayangan ini. Dan kami sangat mengucap syukur dapat berjumpa kembali, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama, kita diberi kepercayaan, diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Dan kerinduan di hati kita untuk kita tetap cari wajah Tuhan. Kami percaya dan kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan beserta kita. Mari kita akan mulai ibadah kita mulai dengan doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan, untuk anugerah yang besar ini. Kami bisa datang kepada Tuhan, kami bisa beribadah, memuji, mengagungkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Biar lawatan-Mu terjadi, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun di tengah badai kehidupan, kami punya Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami undang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biar Engkau dipuji, disembah, dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Allah kita yang luar biasa. Dialah sumber kekuatan saya dan saudara. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Katakan sama-sama. Saat dipandang gunung menghadang setiap langkahmu, setiap jalanmu, jiwaku pun bangkit dan imanku pun bangkit. Besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, Kau bersamaku. Hadirat-Mu nyata menenangkan jiwa. Katakan, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Sebab Kau sertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamamu. Hadirat-Mu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya. Katakan sekali. Tiada yang mustahil Tuhan. Kau kuatku, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya. Katakan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada
Mari datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang sembah. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu nyata Tuhan. Hadiratmu hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Angkat suaramu, katakan pada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita datang pada Tuhan, katakan, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Naikkan syukur saudara, katakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin hadirat-Mu melawan setiap kami, di tempat kami, dimanapun kami berada Tuhan. Lawakan-Mu terjadi ya Tuhan.
Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Semua sembah. Kuasa yang Kami tak percaya. Kau nyata di sini. Haleluya, haleluya. Mari buka hati saudara, sembah Tuhan, katakan ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, Di sini kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi. kesembuhan Terjadi. Katakan pemulihan. Terjadi di sini. Sembah, sembah, sembah Tuhan. Datang kepada Tuhan pagi hari ini bersyukur. Angkat hatimu, angkat suara, angkat tanganmu. Sembah. Pujilah namamu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian kami. Haleluya. Ku percaya hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja. Ku percaya, Haleluya. ku percaya. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagimu, Engkau Tuhan tak tinggalkan, Engkau Tuhan penolong yang setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berpujilah namamu ya Tuhan. Berpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Mari buka hati saudara pada Tuhan. Buka tanganmu pada Tuhan, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadirat-Mu kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau melihat setiap kami Tuhan. Kerinduan, pergumulan setiap hamba-hamba, yang tak terbatas. pergumulan Ku kami yakin Indonesia, pergumulan kami Surabaya. nyata di sini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Terima tak kasih, terbatas. terima kasih. Ku yakin Kau nyata di Engkau baik, Tuhan. sini. Kemenangan terjadi di sini. Akan pemulihan, Pemulihan terjadi di kesembuhan, terjadi di sini. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan
untuk berkat-berkat Tuhan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi korban persembahan. Biar setiap taburan kami, persembahan ini dipakai untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang menyertai, memberkati setiap usaha mereka. Terima kasih kami memberi dengan ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC di YouTube, Facebook, dan Instagram. DC online tetap berjalan lewat aplikasi Zoom. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mendownload aplikasi Zoom lewat link yang sudah tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lewatkan online service hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Henry Lo. Seusai online service ini akan dilanjutkan dengan Kemi online service pada pukul 12 siang. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengikut sertakan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Viana pamit undur diri. Happy Sunday, dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah lebih lagi Engkau berbicara kepada kami supaya saat ini waktu kami ada dan juga melihat, mengikuti ibadah online pada pagi ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di keluarga kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat dan wahyu dan pengertian, supaya kami mengerti firman-Mu ini Tuhan, dan biarlah Bapa, apa yang kami mengerti ini, kami kerjakan dengan segenap hati kami, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Ya saudara, senang sekali saya bisa kembali melayani saudara semua dalam pemberitaan firman. Hari ini saudara, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu tentang God's plan, ya tentang God's plan. Nah, kita akan bicara pada bagian ini, ya sebelumnya saya akan jelaskan dulu kepada saudara bahwa dimulai dari satu pemahaman bahwa rencana Allah lah tujuannya. Jadi bukan rencana kita ini yang besar, bukan rencana saya nih yang jadi tujuan. Tetapi saudara, rencana Tuhanlah tujuannya. Saya harus terlibat untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya harus fokus supaya apa? Supaya rencana Tuhan itu dapat tergenapi. Dan saya harusnya terhisap di dalam rencana Allah yang besar.
karena rencana itulah yang mulia. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 55, saudaraku. Yesaya 55 ayat 7-9 dikatakan begini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu, saudara. Dikatakan apa? Bahwa minggu lalu saya katakan, ayat ini menggambarkan betapa besarnya rancangan Tuhan. Betapa hebatnya rancangan Allah, rencana Allah lebih daripada rencana kita. Jadi kita yang kecil ini harusnya terhisap di dalamnya, saudara. Dan ini yang harus jadi fokus kita. Dan minggu lalu juga saya berkata, oleh karena betapa hebatnya rancangan Tuhan ini, betapa besarnya rancangan Tuhan ini, maka bagaimana caranya supaya kita dapat terlibat, saudaraku. Minggu lalu kita bicara tentang kita hidup dalam kesucian, kemudian kita hidup dalam penyerahan total, dan kita hidup untuk kemuliaannya, saudara. Nah sekarang begini, saudara, pertanyaannya di bagian kedua ini, seperti apakah rencana Tuhan yang besar itu? Kita hanya mendengar minggu yang lalu bahwa rencana Allah itu hebat. Rencana Allah itu mulia. Kita ini terhisap dalam rencananya yang besar. Tetapi sebesar apa dan semulia apa, saudara, rencana Tuhan yang besar itu? Satu kali, saudara, ketika dia naik ke sorga setelah kebangkitannya, maka kurang lebih 500 murid pada hari itu, mereka melihat ke langit. Waktu mereka melihat ke langit, muncullah dua malaikat, tiba-tiba ada di kerumunan itu, saudaraku. Dan dia berkata begini dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 mencatatnya, malaikat itu berkata kepada mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan apa, saudaraku? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, ayat ini mengatakan bahwa muncul satu pesan. Muncul sebuah pesan mengenai sebuah rencana. Rencana apa, saudara? Bahwa Yesus merencanakan dia akan datang lagi. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, sebesar apa rencana Tuhan? Sehebat apa dan semulia apa God's plan itu? Maka salah satunya dikatakan apa? Yesus merencanakan untuk dia akan datang kembali, saudara. Salah satu rencana mulia ini itu menyangkut tentang kedatangannya, saudaraku. Dan saudara suka apa tidak suka, ya senang apa tidak senang, rencana ini harus digenapi, saudaraku. Dia harus datang kembali untuk kali yang kedua. Dan kepentingan kita, saudara, tidak bisa membatalkan rencana ini. Kita yang harus terhisap ke dalam apa? Terlibat ke dalam rencana kedatangan Tuhan. Nah itu sebabnya dikatakan apa, saudara? Kita harus mempersiapkannya. Dan sebelum kedatangannya ada dua hal besar yang terjadi, saudaraku. Ini adalah pemberitahuan info kepada kita semua bahwa inilah rencana besar Tuhan. Ya, dan sebelum dia datang kembali, saudara, ada dua hal besar akan terjadi. Yang pertama adalah akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan dengan jelas di sana, dikatakan apa? Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dikatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga. Sampai apa, saudara? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu.
Artinya apa? Sebelum terjadi pemulihan segala sesuatu, Kristus tidak akan datang. Dan kalau dia tidak menunda kedatangannya, maka dia akan memulihkan segala sesuatu terlebih dahulu, saudara. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan hari ini, supaya kita bisa tahu, kita bisa terlibat dalam rencana besar Tuhan. Ya, ketika segala sesuatu itu dipulihkan, ya maka kita akan bisa melihat rencana itu akan tergenapi dan itu sesuatu yang sangat mulia, saudaraku. Ya. Ada dua hal yang akan dipulihkan menjelang kedatangan Tuhan. Yang pertama, untuk poin yang besar ini, yang poin pertama besar ini, subpoinnya adalah yang pertama, saudara, apa yang dipulihkan, Pak, di akhir zaman ini supaya dia bisa datang kembali. Yang pertama adalah pemurnian gereja. Maliaki pasal 3 ayat 2-3 dikatakan begini, saudara. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Nah, saudara perhatikan, ini kejadian terjadi, saudara. Maliaki menuliskan tentang hari kedatangannya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar itu apa? Kepada Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara baca ayat ini dikatakan apa? Supaya kenapa perlu ada pemurnian? Kenapa, saudara, sebelum kedatangannya harus terjadi pemulihan segala sesuatu? Apa yang pertama dipulihkan? Yang pertama dipulihkan adalah kemurnian gereja. Bukan bicara gedung, bukan bicara tentang denominasi, tapi bicara kita orang percaya. Kita sebagai umat pilihan, kita akan mengalami pemurnian, saudaraku. Karena kitalah yang akan mempersiapkan jalan supaya kedatangan Tuhan dapat segera terjadi, saudara. Dan bicara pemurnian, ini bicara pemisahan. Ya, kalau saudara melihat, saudara, hari-hari ini ya dibanding 10 tahun yang lalu, ya 5 tahun yang lalu, mungkin juga 15 tahun yang lalu, Anda semakin ke sini kita melihat goncangan itu semakin hebat. Ya, goncangan semakin hebat, saudara. Ya, seolah-olah benar-benar sedang dimurnikan. Supaya apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita melihat, saudara, penampian anak-anak Tuhan, kita melihat penampian hamba-hamba Tuhan. Ya, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga pada berjatuhan. Ya, kita melihat motivasi-motivasi gereja, motivasi-motivasi hamba-hamba Tuhan, motivasi-motivasi anak-anak Tuhan sedang dimurnikan, saudaraku. Dikembalikan kepada perintah Yesus sendiri. Saudara perlu tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah melanda seluruh dunia, saudaraku. Dan tidak pernah, saudara, kita mengalami goncangan seperti ini. Dan saudara, di mana-mana orang-orang berseru kepada Tuhan. Mereka semua sadar, hari ini kita semua sadar, uang tidak bisa nolong, saudaraku. Ya, uang tidak bisa menolong, pangkat tidak bisa menolong kita, dokter juga angkat tangan. Siapa lagi yang bisa melindungi kita selain Tuhan? Ini saatnya sedang dimurnikan motivasi-motivasi umat Tuhan. Sedang dimurnikan kita, saudara, anak-anak Tuhan yang sedang ada di dalam masa-masa seperti ini, saudaraku. Dan memang harus terjadi. Jadi kalau saudara melihat kenapa kita mengalami masa-masa seperti ini, saudara. Bahkan mungkin nanti akan menjadi masa-masa yang lebih berat. Karena ini bagian dari sebuah pemulihan segala sesuatu. Karena kita harus dimurnikan dulu, saudaraku. Karena kalau tidak dimurnikan, kita tidak bisa mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Ya, kalau saudara baca tentang 7 jemaat di kitab Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos, Anda akan mengerti di sana bahwa memang surat itu ditujukan kepada 7 jemaat secara fisik di Asia Kecil. Tetapi saudara,
itu juga gambaran tentang apa? Tentang kondisi umat Tuhan zaman hari ini, akhir zaman. Ya, karena kalau itu dituliskan hanya kepada gereja secara fisik yang ada di Turki hari ini, saudaraku, yang berupa runtuhan, maka saya yakin tidak ada pesan khusus bagi kita, saudara. Kita tidak akan lihat lagi hal-hal seperti itu. Tapi saudara, buktinya justru apa yang menjadi pesan Tuhan kepada 7 jemaat di kitab Wahyu hari-hari ini justru semakin jelas. Ya, nah kalau saudara lihat sama-sama, saudara, kita akan melihat satu demi satu ada 5 hal yang dicela. Dari 7 jemaat ini ada 5 yang dicela Tuhan. Yaitu apa saudara? Bahwa jemaat itu kehilangan kasih mereka yang semula. Kita beribadah, kita berjemaat, kita percaya kepada Tuhan. Tapi kita hanya sekedar liturgi ibadah. Kita hanya sekedar menggunakan jubah agama kita. Kita tidak lagi punya sebuah kesan yang dalam sama Tuhan. Kita nggak punya lagi apa saudara, cinta kita yang mula-mula. Sebuah gairah, sebuah kerinduan hati, sebuah ego yang diletakkan demi Tuhan. Kita mempertahankan kedagingan kita pertahankan ego kita, saudaraku, dan kita berkata kita mengasihi Tuhan. Padahal ketika masa-masa sukar datang, ketika air mata menghampiri kita, kita lupa sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan, saudaraku. Hari ini saudara, mungkin kita sedang ada di masa-masa seperti ini, tapi saya mau bilang sama saudara bahwa ini adalah bagian dari sebuah cerita, dari sebuah skenario bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya, Dia harus memurnikan gerejanya. Dia harus memurnikan umat Tuhan, saudara. Dan 7 jemaat ini adalah sebuah gambaran bagi kita. Saudara lihat juga, saudara, jemaat yang kompromi dengan dosa. Hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak cabang gereja, ada begitu banyak jenis-jenis gereja, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang ngaku namanya Kristen, namanya percaya sama Tuhan, tapi kita berkompromi dengan dosa, saudara. Ya, dan saudara lihat lagi jemaat yang hidup dalam kesesatan. Masih menyembah berhala iya, menyembah Tuhan juga iya, saudaraku. Ya, percaya kepada roh-roh yang lemah, percaya kepada berhala-berhala, percaya kepada penyembahan-penyembahan kepada patung segala macam, ya, yang tidak berdaya, iya, kepada Tuhan juga iya, saudaraku. Kita menjadi jemaat yang hidup dalam kesesatan. Kita hidup dalam apa? Dalam satu penyembahan-penyembahan berhala, saudaraku. Ya, bahkan dikatakan apa? Jemaat yang mati secara rohani, ya, bahkan jemaat yang suam-suam kuku. Inilah 5 keadaan yang dicela Tuhan dari 7 jemaat melalui surat Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos, saudaraku. Nah, ketika saudara ada dan saudara baca kelima hal ini, saudara, maka kita ada di posisi mana? Saudara jangan berpikir bahwa kompromi dengan dosa, kita hidup dalam kesesatan, kita bahkan ke gereja juga, bahkan ibadah sama Tuhan saja, kita suam-suam kuku, apalagi sekarang online, saudaraku. Ya, apalagi sekarang online, banyak sekali orang tidak menghargai ibadah. Banyak sekali orang menganggap enteng, ringan, saudara, tidak punya bobot. Saya mau bilang sama saudara bahwa ini waktunya pemurnian itu terjadi. Kita harus sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan. Tuhan itu hadir ketika kita berkumpul. Dia hadir waktu kita menyembah Tuhan. Dia hadir waktu kita memperkatakan firman. Dan inilah saatnya, saudara, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang hidupnya bergairah sama Tuhan, siapa yang suam-suam kuku, dan siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhannya. Saudara, ini belum aniaya. Ini belum aniaya, baru kita ini belum bisa ketemu secara fisik. Kita ini, saudara, hanya belum bisa dijamah pendeta langsung. Kita belum bisa mendengar secara langsung, ya, tapi berupa rekaman aja, saudara. Kita sudah loyo. Bagaimana kalau terjadi aniaya? Bagaimana kalau terjadi masa kesukaran besar? Bagaimana kalau internet mati? Bagaimana kalau kita nggak bisa lagi online? Siapa yang menguatkan kita semua? Kita harus bangkit, saudaraku. Karena ini masa-masa pemurnian.
Ini masa-masa penampian, saudara. Ini sebuah dalam Alkitab dikatakan ada masa penampian, ada saatnya gandum itu dilemparkan ke atas, saudara. Kalau dia berupa sekam, dia akan terbang. Kalau dia berupa gandum, dia akan jatuh, saudara. Seberat apa bobot kita? Sekuat apa kita, saudara, berdiri ketika masa-masa sukar datang? Kita yang selalu percaya, kita yang dengar bertahun-tahun mengenai iman, kita yang dengar bertahun-tahun mengenai kasih pengharapan kepada Tuhan, kita yang diajarkan oleh gereja, oleh firman Tuhan, sangkal diri pikul salib. Bagaimana ketika keadaan sukar menimpa kita? Apakah kita masih tetap berkata, aku percaya kepada Tuhan? Kita belum dihadapkan dengan perampian nyala-nyala, saudara. Kita belum dihadapkan ke dalam gua singa. Bisakah kita berkata bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya kepada Tuhan? Ini masa pemurnian. Karena memang harus terjadi. Karena sebelum datangnya hari Tuhan, sebelum dia datang kedua kali, karena dia sudah merencanakannya, dia harus memulihkan pengantinnya. Dia harus memulihkan mempelainya. Dia harus memurnikan gerejanya, saudaraku. Ini bukan bicara gedung. Tapi bicara personal kita, saudaraku. Kita yang berkata, aku enggak bisa berdoa, Pak, kalau tidak rame-rame. Aku enggak bisa berdoa, Pak, kalau tidak ada gitar yang mengiringi. Saudara, ini saatnya kita masuk kamar kita kunci pintu sendiri sama Tuhan. Nyembah, bisa enggak? Saudara, ini bukan saatnya kita bergantung lagi pada orang lain. Tapi kita harus sungguh-sungguh, saudara, karena kita mengerti keadaan gereja hari-hari ini sama seperti keadaan 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Kalau tidak dimurnikan, saudaraku, bagaimana Tuhan bisa datang? Kalau tidak dimurnikan, saudara, bagaimana dia datang? Bagaimana keadaan kita? Semua kita akan mati, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, jadi apa yang kita lakukan? Anggap seperti apa firman ini? Anggaplah ini sebagai sebuah sirene panggilan, saudaraku, untuk bangun dari tidur kita. Sirene panggilan untuk berkata, ayo cepat, saudara, karena waktunya sudah semakin singkat. Billy Graham pernah menuliskan selama dia hidup, dia berkata, gambaran 7 jemaat kitab Wahyu memiliki 3 pengajaran pokok. Yang pertama adalah panggilan untuk mengasihi Tuhan seperti semula. Ditujukan kepada jemaat Efesus dan Laodikia. Yang kedua, panggilan untuk hidup benar. Ditujukan kepada jemaat Pergamus, Tiatira, dan Sardis. Yang ketiga, panggilan untuk bertahan dalam penderitaan. Ditujukan kepada jemaat Smyrna dan Philadelphia. Saudara, kondisi kita seperti apa hari ini? Kalau saudara berkata, Pak, aku jauh, Pak, dari Tuhan. Aku hidup seperti yang saya suka. Aku melakukan hal-hal yang menyenangkan daging saya. Saya berharap, Pak, supaya semua ini berakhir. Supaya aku bisa menyenangkan lagi daging saya. Saudara, Anda sedang dipanggil lewat ayat ini. Oleh Billy Graham sendiri, oleh tulisannya, saudara. Dipanggil untuk kembali mengasihi Tuhan seperti semula. Anda dipanggil, dibangunkan supaya saudara kita kembali untuk mengasihi dia, saudara. Mungkin hari ini saudara berkata, Pak, aku sudah jauh daripada Tuhan. Aku melakukan apa yang salah. Aku hianati istriku, Pak. Aku juga melukai hati anak-anak. Aku melakukan dosa yang aku suka, Pak. Saudara, ayat ini memanggil kita, ayo hidup benar. Karena akan tiba masanya ketika penampian pemurnian datang, saudara. Maka yang terbuat dari kayu dan jerami akan habis terbakar. Kalau saudara berkata, Pak, aku sudah kuat nih, Pak. Aku sudah sungguh-sungguh berdoa. Aku percaya sama Tuhan. Aku melewati ujian. Aku bisa, Pak. Saudara, bersyukurlah saudara. Tapi sebuah panggilan untuk bertahan dalam penderitaan. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita alami saat ini, itu baru permulaannya, saudaraku. Jadi betapa pentingnya kita ini menyadari bahwa hari-hari ini, saudara, gereja sedang terpanggil. Kita ini sedang dipanggil sama Tuhan. Mumpung ada waktunya. Ya, kita sedang dimurnikan, saudara, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Pemulihan, saudara, berkaitan dengan hal yang kedua yang saya dapat di Alkitab. Saya nggak bisa poinnya banyak nih, saudara. Ya, saya butuh waktu untuk bisa mengajar saudara perlahan-lahan. Nah, kita akan coba cicil-cicil aja, saudara, apa yang bisa kita sampaikan. Ya,
Kalau yang pertama pemulihan bagi gerejanya, yang kedua ini menarik saudara. Bahwa ternyata saudara sebelum dia datang akan terjadi satu pemulihan. Ya, pemulihan apa? Selain kemurnian gereja akan dipulihkan, kemurnian umat Tuhan akan dipulihkan, maka generasi akan dipulihkan. Saya saudara merenungkan ini beberapa hari ini. Ya, dan saya mendapati sesuatu hal penting di sini. Coba Anda baca Maliaki pasal 4 ayat 1, kemudian kita lompat ayat 5 dan 6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Nah, hari apa saudara? Ya pasti kedatangan Tuhan ya. Dikatakan apa saudara? Sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Wah, perhatikan. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Kita sudah singgung tadi, saudara, tentang kemurnian. Ya, firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. 5 sama-sama kita baca. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi ini sehingga musnah. Perhatikan baik-baik saudaraku. Di dalam penafsiran saudara dan di dalam sejarah gereja kita menemukan bahwa yang dimaksud dengan Elia itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, seolah-olah saudara antara Maliaki dan kelahiran Yesus ada selang 400 tahun kurang lebih saudaraku. Jadi seolah-olah nubuatan Maliaki tergenapi oleh Yohanes. Karena Yohanes itu datang untuk mempersiapkan jalan. Dan dia disebut sebagai Elia. Tetapi saudara, mengenai ayat 1 dikatakan hari Tuhan itu datang. Menyala seperti perapian, itu tidak terjadi di zaman Yohanes. Artinya apa? Nubuatan Maliaki sebagian digenapi di mana saudara? Di Yohanes. Ketika Yesus datang yang pertama. Dan akan muncul lagi penggenapan yang kedua. Yang disebut sebagai Elia saudara. Menjelang datangnya yang kedua. Anda nangkap saudaraku ya. Menjelang datangnya yang kedua saudara. Dan pada waktu itu, yaitu pada hari ini saudara. Pada masa kita. Sebelum Yesus datang kedua kali, maka akan terjadi saudara, hati bapak-bapak balik kepada anak-anak dan hati anak-anak akan balik kepada bapak-bapaknya saudaraku. Nah saudara tahu enggak saudara, kenapa generasi saudara? Coba Anda baca ayat yang paling akhir, ya, kalimat paling terakhir dikatakan begini saudara. Setelah tulisan hati bapak-bapak balik kepada anak-anak, hati anak-anak balik kepada bapak-bapak, itu ada kalimat dikatakan apa? Supaya. Oke? Artinya apa? Kalau terjadi pemulihan antara bapak dan anak dan bapak, maka kalimat terakhir tidak terjadi. Benar ya saudaraku ya? Kalimat terakhir, tapi kalau tidak tercapai, tidak terjadi saudara, maka aku akan datang kali kedua memukul bumi hingga musnah saudara. Saya kemudian coba berpikir saudara sambil berdoa ya, coba berpikir sambil berdoa saudara, berpikir sambil berdoa. Saya kemudian begini saudara. Kalau tidak ada orang yang menginjili generasi, ya, maka akibatnya luka dalam keluarga, luka di dalam hubungan orang tua anak tidak pernah pulih, saudaraku. Kalau tidak pernah pulih, maka warisan iman itu
tidak akan diturunkan. Kalau warisan iman ini tidak akan diturunkan, berarti generasi baru tidak akan mengenal Kristus Tuhan. Waktu mereka menjadi sebuah generasi yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak punya iman, waktu Tuhan datang, generasi kita bukan generasi benar. Dan ketika itulah Tuhan akan memukul bumi hingga musnah. Makanya saudara, supaya ada umat yang layak, supaya ada generasi yang layak menyambut Tuhan, maka pemulihan generasi harus dikerjakan. Pemuritan keluarga harus dilakukan. Karena kalau tidak ada lagi orang yang berdiri mempertahankan negeri di generasi setelah kita 10-15 tahun kemudian. Saudara, ini baru pandemi yang terjadi, saudara. Kita belum tahu gempa, kita belum tahu bencana alam, kita belum tahu perang, kita belum dengar macam-macam hal yang bakal terjadi, saudara. Pandemi ini saja sudah membunuh berapa orang. Dan coba lihat umurnya, yang meninggal umur berapa. Terus generasi baru ini siapa yang bapai? Kalau terjadi kematian segitu banyaknya, bahkan hari barusan ini, minggu ini saudara, di dunia ini sudah 2.100.000 yang terinfeksi. Ya, Amerika aja sudah berapa saudara? Sudah hampir 100.000 yang meninggal. Jadi kita lihat ini saudara, bahwa kalau populasi manusia tanpa iman ini hadir saudara, waduh, itu mengerikan. Saudara, begini saudara. Masa Israel ketika Yakub anak-anaknya datang ke Mesir, mereka masih memanggil nama Tuhan. Tapi setelah 430 tahun, saudara, maka generasi baru itu lahir. Alkitab mencatat mereka generasi tidak bersunat. Dan mereka adalah orang-orang yang bebal, orang-orang rakus, orang-orang penyembah berhala. Dari mana mereka mempelajari itu? Karena terjadi degradasi iman dari generasi Yakub terus turun saudara, Yusuf terus turun sampai kepada kurang lebih generasi kelima. Dan mereka tidak mengenal Tuhan selain berhala. Karena mereka hidup dan melihat di Mesir mereka menyembah berhala. Nah saudara, akhirnya apa? Tuhan harus memusnahkan mereka di padang gurun. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Sampai bangkit satu generasi baru yang Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya di padang gurun dengan mujizat, dengan kehadirannya, dengan apa yang Musa sampaikan. Tangkap saudaraku? Nah Anda bisa bayangkan saudara, kalau tidak ada pemulihan generasi, kita semua keluarga, orang tua, terutama bapak menolak memuridkan anak-anak. Anda mau hidup seenaknya, Anda tidak mau jadi teladan, ya Anda mau lakukan apa yang Anda suka, ya Anda tidak mau urus masa depan anak-anak saudara, tentang iman mereka, tentang takut akan Tuhan, tentang nilai-nilai rohani, Anda mau hidup sesuka saudara, terserah. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau itu dilakukan maka akan tampil satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Dan kalau itu terjadi saudara, dia akan datang kedua kali memukul bumi hingga musnah. Kenapa kenapa zaman Nuh Tuhan memukul bumi dengan air bah? Kenapa kota Sodom dan Gomora dipukul Tuhan dengan api? Semua itu saudara punya satu kemiripan, yaitu apa? Mereka sudah berbuat dosa bejat di hadapan Tuhan, sehingga dosa mereka telah sampai ke atas langit. Betul saudaraku? Nah coba baca baik-baik ayat ini saudaraku. Lukas 17, 26, 30 dikatakan apa? Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Baca sama-sama, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah, membinasakan mereka semua. Kita tahu ceritanya.
Di seluruh bumi ini hanya keluarga Nuh yang benar. Seorang pun tidak, saudara. Lihat lagi, saudara. Demikian juga terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Ya. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit. Dan membinasakan sama mereka semua. Demikianlah sama-sama halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya, saudara. Apa kemiripan masa Nuh dan masa Lot? Kemiripan mereka dosa merajalela, saudara. Seluruh muka bumi tidak ada yang benar. Tidak ada orang benar, saudaraku. Bahkan di Sodom dan Gomora, dosa moralitas, seks bebas, LGBT, pesta pora, kedagingan, keduniawian, materialisme, itu penuh atas kota itu, saudaraku. Sehingga kota itu menjadi kota yang harus ditumpas. Kenapa, saudara? Karena tidak ada yang memberitakan kepada anak-anak mereka tentang perbuatan Allah yang hebat. Tentang perbuatan Allah yang besar. Kalau saudara diam, kalau gereja diam, saudaraku, maka akan tampil satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Dan kalau mereka lahir tanpa mereka pernah dibimbing, saudara, maka generasi tidak akan pernah dipulihkan. Kalau gereja menolak untuk memuridkan keluarganya, kalau orang tua, terutama para papa ini diam dan tidak memberikan teladan iman. Kalau para ayah dan orang tua tetap suka tinggal dalam dosanya, saudara, maka saudara jangan kaget ketika akan tampil sebuah generasi. Generasi baru yang tidak pernah memanggil nama Tuhan. Itulah alasan Tuhan harus tinggal di sorga sampai masa pemulihan segala sesuatu. Di dalam pemulihan itu dia pulihkan dua. Yang pertama adalah gereja harus dimurnikan. Karena gerejalah alat, karena gerejalah bagian dari tubuh Kristus, karena gerejalah kita orang-orang percaya. Tubuh Kristus ini harus dibangun, saudara. Dan yang kedua, saudara, generasi harus dipulihkan. Kita tidak tahu, saudara. Hari ini kita bisa ada di online. Kita tidak tahu berapa lama, saudara. Kalau kita tidak mengajar anak-anak kita bahwa ibadah online juga bermanfaat, kalau seandainya ini berlangsung lama. Kalau seandainya di antara orang-orang yang tua ini yang mempelopori anak-anaknya takut sama Tuhan, tiba-tiba meninggal, saudara. Sekarang ini banyak orang tiba-tiba mendadak hilang, mendadak meninggal, saudara. Sehat-sehat kemarin tiba-tiba sakit hilang pergi, saudara. Siapa yang harus memberitahu mereka tentang Tuhan? Kalau tiba-tiba, saudara, tidak ada mesbah keluarga di dalam rumah. Kalau kemudian, saudara, kita tidak pernah membangun keintiman kita dengan Tuhan bersama anak-anak kita. Tiba-tiba tidak ada listrik, tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, tidak bisa dompleng imannya pendeta. Saudara, bagaimana kita? Bagaimana keluarga? Bagaimana anak-anak saudara? Apakah mereka tahu berdoa? Apakah mereka bisa berseru kepada Tuhan? Apakah mereka bisa menyembah Tuhan, meminta pertolongan Tuhan? Kalau mereka tidak pernah diajar pengenalan akan Allah. Itu sebabnya sebelum dia datang, saudara, dia harus memulihkan gerejanya dan dia harus memulihkan generasi. Supaya nanti waktu dia datang, saudara, sekalipun kita tidak ada lagi, tapi dia mendapati anak-anak kita masih punya iman. Sehingga dia berkata, aku layak datang untuk umatku. Pak, bisa seperti itu, Pak? Ya bisa aja. Kapan kedatangan Tuhan, saudara? Bisa di zaman kita, bisa di zaman anak kita, bisa di zaman cucu kita. Kalau hari ini saudara mungkin Tuhan datang, dia mungkin masih menemukan kita. Itu pun kita masih separuh-separuh, saudara. Dimurnikan lolos enggak? Apalagi semakin degradasi, saudara, hilang. Jadi ini yang harus kita persiapkan, saudara. Kita harus terlibat sama-sama. Kita harus ada di dalamnya, dalam rencana besar Allah. Karena dia merencanakan akan datang kembali, saudara.
Nah, saudara, yang kedua saudara, selain pemulihan segala sesuatu, yang kedua adalah ini saudara. Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Coba kita baca Matius 24 ayat 14. Ya, Matius 24 ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah apa saudara? Barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus itu harus tinggal di sorga. Sampai apa? Masa pemulihan segala sesuatu. Yang pertama saudara. Yang dipulihkan adalah gereja, yang dipulihkan adalah generasi. Yesus itu harus tinggal di sorga saudara. Sampai kapan? Sampai Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia. Sampai semua suku bangsa mendengar tentang Yesus. Injil kerajaan diberitakan. Saudara berpikir, Pak itu masih lama Pak kalau seperti itu. Saudara, saya mau bilang sama saudara. Ya, Anda jangan berpikir ini belum terjadi loh saudara. Saya mau berikan info kepada saudara bahwa ini sudah terjadi. Kenapa begitu Pak? Perhatikan baik-baik saudara. Dulu orang itu berpikir menginjil sampai ke ujung bumi itu butuh dana besar. Butuh apa lagi saudara? Butuh tenaga yang banyak. Butuh apa? Sukarelawan, penginjil yang rela untuk sampai ke ujung bumi saudara. Belum lagi apa? Biaya yang mahal, jarak yang jauh, ya, kendala yang macam-macam saudara. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, dulu sulit. Hari ini saudara, dengan internet, penginjilan menjangkau dunia, itu bisa dilakukan. Ya, kenapa saudara? Karena begini saudara, dengan adanya internet saudara, maka penyebaran Injil itu akan semakin cepat, lebih mudah menjangkau lewat online. Saudara begini ya, sama-sama kita berpikir. Pernah enggak saudara berpikir bahwa masyarakat dunia ini akan menjadi masyarakat non tunai? Ya, dimulai dari email, kemudian e-book, kemudian e-commerce, ya belanja online saudara. Sampai e-pay, pembayaran online. Dan seluruh perilaku pasar ini akan berubah ke arah online system, saudara. Idola-idola baru itu muncul dari online. Mereka disebut sebagai selebgram. Pengikutnya luar biasa, saudara. Jutaan. Dari mana mereka bisa menjadi terkenal? Mereka cukup diam di rumah, syuting beberapa video-video menarik, dan kemudian diikuti saudara. Sehingga saudara, bahkan ibadah-ibadah kita dan pertemuan-pertemuan ke depannya akan menjadi sebuah online system. Ya, ini sudah terjadi saudara, walaupun saudara ini terpaksa. Tetapi nanti saudara, itu akan menjadi online system. Kita nggak tahu loh saudara, pandemi ini berapa lama. Ya bahkan ada beberapa orang yang melihat, memprediksi bahwa setelah pandemi ini berakhir, tetap harus ada jarak yang dijaga karena ada gelombang-gelombang lagi yang lain. Saya nggak tahu saudara. Ya, dan saudara, sekarang sudah terbukti saudara bahwa online system itu menjangkau lebih banyak orang. Itu sudah terbukti. Saudara tahu namanya kata viral. Satu kejadian itu bisa ada di seluruh dunia dalam waktu yang sekejap. Dengan jutaan mata bisa melihat. Dan saudara, itu akan menjadi apa? Menjadi budaya kita. Dan hari-hari ini saudara, suara-suara dari warga net. Anda mungkin tahu netizen, ya warga net. Warga net itu adalah pengguna-pengguna internet. Itu sudah bukan lagi suara yang bisa dianggap tidak ada. Kalau saudara satu kejadian
dan dikomplain begitu banyak orang, saudara, itu bisa mengubah sebuah keputusan. Artinya apa, saudara? Bahwa kita sedang ada di masa-masa di mana semua bakal jadi online. Dan itu akan bisa mengatasi apa? Menjangkau jutaan orang dan mengatasi keterbatasan jarak dan ruang. Dan keterbatasan dana. Ibadah-ibadah online, saudara, orang yang jemaatnya mungkin hanya 100 atau mungkin 50, saudara, dia bisa online, tapi yang lihat bisa ribuan. Ini jadi sesuatu yang luar biasa hebat, saudaraku. Nah, jadi mungkin saudara berkata, Pak, apakah sebesar itu jangkauan online? Saya mau kasih Anda satu survei yang baru dibuat, saudara, dikeluarkan pada Januari 2020. Ini mengejutkan, saudara. Ya, saudara tahu total populasi manusia itu berjumlah 7,7 miliar. Ya, yang pakai handphone 5,19 miliar. Yang menggunakan internet itu 4,54 miliar orang, berarti 59% mereka sudah menggunakan internet. Dan bertambah setiap tahun, saudara. Dan yang aktif dari pengguna internet ini, yaitu 4,5 miliar orang, ada 3,8 miliar orang pengguna internet itu adalah pengguna sosial media aktif. Jadi pengguna internet, saudara, 97% mereka juga aktif di sosial media. Nah, saudara, dengan kita hidup di seperti ini, saudara, jadi kalau populasi ini yang 4,5 miliar ini aja, mereka itu mewakili seluruh bangsa. Mereka mewakili seluruh suku-suku bangsa. Ketika berita disampaikan, ketika viral tentang kedatangan Kristus Tuhan, seluruh mata melihat, maka bukankah Injil sampai ke ujung-ujung bumi? Jadi kita sudah bisa membaca, saudara, membaca sebuah kondisi zaman. Dulu tidak pernah terpikirkan para rasul menuliskan kedatangannya nanti semua mata akan melihat. Kita mana pernah berpikir. Kalau dia datangnya di Bukit Sion, bagaimana mata bisa melihat? Dulu kita berpikir televisi. Tapi saudara, sosial media, internet telah menjangkau 4,5 miliar manusia. Di saat yang bersamaan live mereka bisa melihat Kristus itu datang. Jadi berarti apa, saudara? Mari kita terlibat dalam rencana ini. Ubah postingan kita. Posting berita-berita pengharapan di tengah-tengah ketakutan dan ketidakpastian. Adakah berita kasih, saudara, disebarkan di tengah-tengah krisis yang terjadi? Ya, adakah berita-berita iman yang membangunkan orang-orang yang tertidur? Dan adakah berita Injil untuk orang-orang yang terhilang dalam dosa mereka? Kalau hari ini saudara di rumah engkau belum pernah dengar firman Tuhan, saudara, anggaplah ini sebagai sebuah berita baik buat saudara. Bahwa Yesus mati buat kita, Dia mengasihi kita, dan Dia mengampuni dosa kita. Kalau hatimu terbuka, engkau yang terhilang dapat diselamatkan. Engkau yang tidak punya pengharapan, ada pengharapan yang luar biasa dalam hidup saudara. Di dalam Yesus Tuhan, bahkan engkau yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Kita harus terlibat dalam rencana ini, saudaraku. Ketika kita dimurnikan, kita berkata, Tuhan, aku siap Tuhan, supaya nanti ketika aku dimurnikan, aku semakin indah, semakin mulia di hadapan Tuhan. Kita tahu rencana kedatangan Tuhan, salah satu rencana besar adalah Dia akan datang lagi, saudara. Dan kita sebagai orang tua, kita mau terlibat dalam rencana mulia itu. Kita mau didik anak-anak kita mau muridkan generasi kita bapai mereka, kita muridkan keluarga kita. Supaya ada tampil generasi baru yang mengasihi Tuhan. Dan
Dan saudara, dengan Injil sampai ke ujung bumi, kita jangan pakai handphone kita, jangan pakai sosial media kita untuk posting diri kita sendiri, semua apa yang kita anggap sesuatu yang tren, tapi tidak membangun sama sekali. Bangun iman orang lain, sampaikan berita baik, saudaraku. Kenapa tidak kita menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan? Nilai-nilai kasih kita, saudaraku. Menolong satu sama lain, menguatkan yang lemah. Memberitahu mereka bahwa selalu ada kekuatan. Kalau engkau belajar, engkau berdoa, engkau berharap kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menolong kita. Amin, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Biarlah ini menjadikan kita orang-orang yang bangun dari tidur, saudaraku. Mungkin kita mendengar berita-berita akhir zaman seperti ini, dan dengan kondisi pandemi saat ini, saudara, itu menjadikan kita semakin semakin awas lagi, semakin mengerti lagi, saudara, karena memang kita sedang menghadapinya. Jadi saudara, marilah saudara, kita terlibat dalam kemuliaan rencananya yang besar, yaitu apa, saudara? Dia akan datang kali yang kedua. Tetapi sebelum itu terjadi, saudara, maka pemulihan segala sesuatu harus lebih dulu terjadi. Lewat pemurnian gerejanya, lewat pemulihan generasi, dan yang kedua, saudaraku, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Jika pemulihan itu terjadi, jika Injil kerajaan sudah sampai ke ujung-ujung dunia, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Siapkah kita, saudaraku, menjelang hari Tuhan yang besar itu? Saya berdoa kepada Tuhan supaya ketika kita dengar ini, saudara, sama-sama kita bersungguh-sungguh hati lagi, lebih dekatkan hati kita lagi sama Tuhan, dan kita akan bersama-sama masuk dalam rencana Allah yang hebat itu, saudaraku. Kita akan datang sama Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Saudara bisa tutup mata saudara, dimanapun saudara ada. Mungkin saudara melihat di televisi atau mungkin di handphone saudara atau di gadget saudara, mengikuti ibadah online pada hari ini. Saudara, mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan bukan tidak memberitahukan kita rencananya, Dia sudah memberitahukannya. Bahkan Dia memberikan kita tanda-tanda supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa sadar, supaya kita bisa bijaksana. Janganlah seperti perumpamaan 5 gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan dirinya sama sekali. Persiapkan diri kita, persiapkan keluarga kita. Haleluya, haleluya. Datang sama Tuhan yuk. Sembadia, sembadia. Sembadia, sembadia. Senangkan hatinya. Sembadia, sembadia. Senangkan hatinya. Haleluya. Kami mau senangkan Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Sebab Engkau ajaib. Sebab nama-Mu mulia. Haleluya. Oh haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah
sekarang. Sekali lagi katakan tanda-tanda. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Mari lihatlah, lihat secara rohani saudaraku, dengan mata iman kita, bahwa engkau tetap bisa menyampaikan kabar baik lewat sosial media. Engkau bisa beritakan kasih, engkau bisa beritakan pengharapan, engkau bisa beritakan iman, engkau bisa menguatkan satu sama lain. Sama-sama katakan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Bawa hidupmu, bawa hidupmu, bawa pernikahanmu, bawa keluargamu. Ini waktunya berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ini waktunya kita berseru kepada Tuhan. Amin. Pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, amin amin, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari taruh tangan kita di hati kita kalau engkau mau menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Tuhan, kami mau Tuhan terlibat di dalam rencanamu yang besar. Selama ini kami berpikir tentang diri kami. Kami lupa akan kedatangan Tuhan. Kami lupa mempersiapkan diri kami bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Kami hanya menyimpan segala sesuatu yang jasmani. Kami kumpulkan harta kami di bumi ini. Tapi kami lupa dan kami tidak sadar bahwa semua itu akan menjadi rusak jikalau kami sama sekali tidak pernah mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kali kedua. Ampuni kami Tuhan. Sebagai Bapa, hamba-Mu mewakili para Bapa yang ada di rumah. Ampuni kami. Kami yang selalu diam. Kami yang selalu tidak pernah memberikan teladan dan contoh. Ampuni kami Tuhan. Kami yang selalu menganggap remeh. Kalau berbicara mengenai iman, berbicara mengenai Tuhan. Ampuni kami. Supaya mulai hari ini Tuhan, Engkau pakai bibir mulut kami, Engkau pakai hidup kami. Supaya generasi kami bisa diselamatkan. Tuhan, kami mau terlibat Tuhan. Kalau kami diizinkan untuk mengerti teknologi, ada dalam sosial media, bahkan memiliki begitu banyak pengikut dan viewer dan follower. Biarkanlah kami gunakan itu untuk kemuliaan-Mu. Supaya Injil sampai ke bangsa-bangsa. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Supaya nyata kemuliaan-Mu bagi hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan. Mari angkat tangan kita sama-sama.
Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi Amin, 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 amin. selamatkan ya Tuhan. Yes, Lord. Ini doaku. Tuhan, bersama dengan kami semua yang ada di rumah, kami angkat tangan kami sebagai tanda berserah dan kami mau berkata, pakai kami untuk menggenapi rencanamu yang mulia dan besar itu. Supaya ketika hari itu tiba, kami ikut dalam kemuliaannya. Supaya ketika hari itu tiba, kami ikut dalam keagungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih diberkati umat-Mu, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati generasi-generasi baru. Supaya mulai hari ini Tuhan, kami menjadi generasi yang memanggil nama Tuhan. Diberkati kota kami Surabaya Tuhan, supaya Engkau beri hikmat kepada pemerintah, supaya Engkau beri hikmat kepada wali kota Tuhan, gubernur wali kota Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menangani wabah ini dengan baik. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat Indonesia yang kami cintai. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Bapak Presiden Tuhan, berkati seluruh menteri Tuhan, berkati kepala-kepala daerah. Biarlah hikmat daripada Tuhan sendiri atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Biarlah turun di dalam nama Yesus. Dan berikan anugerah kasih karunia supaya banyak orang berseru kepada Tuhan, banyak orang diselamatkan Tuhan, banyak orang berbalik kepada Engkau, memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan biarlah Tuhan orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang mengalami kematian, hiburkan keluarga mereka yang ditinggalkan ya Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan, jangan ada di antara mereka yang mati dalam dosa mereka, tapi biarlah mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan setiap kematian-kematian, biarlah tidak bertambah, tetapi Tuhan kesembuhan yang bertambah. Pemulihan yang terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan dengar doa kami sampai genap waktu-Mu Tuhan. Dan kami melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Biarlah segala anugerah berkat kasih setia-Mu turunlah dalam hidup kami, dalam keluarga kami masing-masing. Supaya kami diberkati dengan keamanan, diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan iman yang kuat Tuhan. Diberkati keluarga kami, diberkati hidup anak-anak kami Tuhan. Dan segala usaha pekerjaan kami Tuhan juga yang cukupkan dan pelihara kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.